Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan akhir hasil pengabdian kepada masyarakat program Integrasi Prodi dan Nagari atau PIPN dengan topik pengabdian yaitu pembinaan dan pelatihan perangkat nagari dalam mendorong PAUD mandiri secara finansial di Kenagarian Sungai Rumbai Timur. Peserta tim pengabdian saya sebagai ketua, kemudian ada anggota, ada Ibu Profesor Dr. Farida Mayar, ada Amalia Husna MPD, Elvira Khoriulni MPD, dan Zulminiati MPD. Kemudian juga melibatkan mahasiswa, yaitu Alipia Nazib Hasham dan Desmila Juwita serta Lili Sumanti. Pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh Universitas Negeri Padang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M UNP. Permasalahan yang kita angkat pada awal pengajuan dulu adalah adanya keterbatasan anggaran nagari untuk lembaga PAUD dan belum adanya panduan pengelolaan anggaran yang jelas bagi lembaga. Kemudian yang kedua, perangkat nagari dan guru membutuhkan dukungan pelatihan untuk lembaga PAUD agar mandiri secara finansial. Kemudian yang ketiga, ada pelatihan ini akan menjadikan suatu standar yang diperlukan oleh perangkat nagari dalam mendorong dan menggerakkan satuan PAUD untuk mencapai tujuan PAUD mandiri secara finansial. Adapun tujuan dari pengabdian yaitu mengajarkan pengelolaan finansial dan mengelola lingkungan yang bernilai ekonomi sehingga dapat mendukung finansial lembaga. Kemudian kami mengajarkan metode pengelolaan finansial, bagaimana lembaga PAUD itu bisa membuat rencana dari mulai penganggaran, RKAS, rencana anggaran sekolah, kemudian pengelolaan keuangan, sampai kepada laporan keuangan. Itu terus kita bimbing dan juga kita bina melalui kerjasama Universitas Negeri Padang melalui saya dengan nagari kenagarian di Rumbai Timur dan juga yayasan yang ada di Damasraya. Kemudian model pengelolaan finansial itu nanti akan menjadi panduan dalam pengelolaan finansial bagi perangkat nagari dan PAUD dan bagi pengelola PAUD. Dan itu dilakukan nanti secara mandiri nantinya. Ya, pada saat ini kita bimbing supaya mereka memiliki pengetahuan dan wawasan tersebut. Pengabdian masyarakat ini flowchartnya yaitu merancang pelatihan yang kita lakukan, mendampingi, jadi ada pendampingan juga, tidak sebatas pelatihan workshop seharian, tapi juga ada pendampingan yang akan dilakukan oleh teman-teman yayasan yang ada di Damasraya, sehingga baik itu perangkat nagari maupun pengelola pendidikan anak usia dini itu memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan secara mandiri nantinya. Yang kita lakukan adalah pertama, tahapan pengumpulan satuan PAUD di Nagari. Ada 14 lembaga PAUD, binaan Nagari Sungai Rumbai Timur. Kemudian langkah berikutnya adalah memberikan pelatihan ya dan memberikan materi pelatihan ya berupa materi finansial PAUD yang mandiri secara online melalui eh, aplikasi WhatsApp. Kemudian melakukan pendampingan, menyusun strategi PAUD mandiri. Kemudian yang keempat, pendampingan penyusunan rencana finansial PAUD mandiri. Dan berikutnya kita melakukan evaluasi. Adapun pendampingan itu proses dilakukan terus-menerus dan adapun secara luring, pelatihan, pembinaan dan pelatihan itu dilakukan pada Jumat 12 September 2025. Nah, kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah bagaimana kita ajarkan kepada mereka, kita dampingi mereka dalam menyusun anggaran.
atau bahasa sekolahnya itu adalah RKAS, ya, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. Ini pelatihan yang dokumentasi pelatihan yang sudah saya sendiri yang jadi narasumber saat itu, eh, bagaimana saya menyampaikan tentang prinsip perencanaan keuangan sekolah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, melibatkan semua pihak terkait berdasarkan skala prioritas. Secara sederhana, memang guru-guru PAUD ataupun pengelola PAUD dalam mengelola keuangan mereka eh, masih belum memiliki penguasaan yang baik, sehingga dalam membuat rencana kegiatan anggaran sekolah itu sebatas karena saat ini ada tuntutan dari BOP, ya. Seharusnya tidak terbatas karena adanya BOP, tapi memang sekolah harus diberikan pemahaman bagaimana merancang kegiatan anggaran sekolah secara kontinu dan sistematis. Dan itu yang eh, saya sampaikan kepada mereka saat itu. Adapun luaran PKM yang sudah dipublikasikan yaitu oleh Ban PDM TV Channel. Ini ada sudah bisa dilihat dalam YouTube. Kemudian nanti saya tayangkan. Kemudian pengabdian ini juga menghasilkan luaran dalam bentuk jurnal pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, yaitu jurnal pengabdian yang ada di Universitas Negeri Padang. Itu jurnal pengabdian dan pemberdayaan masyarakat PPJWNP ACID. Ini artikel yang sudah kita submit dan sedang proses review oleh tim jurnal. Ini dokumentasi pelatihan-pelatihan yang dilakukan, kemudian ini pendampingan oleh eh, tim dari Yayasan Bina Bangsa, bagaimana guru mendapatkan income dengan sebagai bentuk dari perencanaan pengelolaan keuangan ataupun bentuk dari bagaimana mendanai sekolah secara mandiri. Jadi tidak terlalu tergantung kepada dana BOP ataupun dari iuran siswa ataupun iuran murid, tapi bagaimana guru-guru juga memanfaatkan lahan yang ada, ya, untuk mendapatkan dana bagi pengelolaan PAUD yang mereka kelola. Kemudian ini yang target pengembangan sekolah berikutnya rencananya pada periode berikutnya, tahun berikutnya kita akan melanjutkan pembinaan kepada 14 PAUD yang ada, kemudian melanjutkan pembinaan kepada 10 PAUD yang lain, dan juga bekerja sama dengan Nagari, eh, Sungai Rumbai Timur, dan apabila ada kesempatan bisa bertambah ke Nagari yang lain. Demikian paparan laporan akhir dari pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.